saja dalam kesunyian mencekam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini, aku dapat menutup telingaku dari pakik mengerikan, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja saat saja aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu tidak datang lagi, seperti derap kaki seribu serigala. Dia datang menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke liang kubur ini. Mereka masih mengikutiku terus. Kalau betul maut adalah tempat menemu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan-pertarungan lama. Kenapa rasa pedihku masih sangat terasa menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan rasa benciku masih seperti kobaran api yang membakarku? Dengan berbagai cara Nek Poirah, nenek, dia mengajarkan kepadaku tentang arti kepasrahan. Dia mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itu yang kemudian menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum menghadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan yang melilit keluargaku, pendidikanku yang terputus di tengah jalan. Perempuan itu jugalah yang mengajarkanku betapa hidup membutuhkan kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang bisa aku berikan sekarang? Pada saat mana aku sudah menjadi arwah seperti ini. Dan mereka masih mengikutiku terus. Sulit mungkin bagaimana dulu kemiskinan melilit keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore hari aku berkeliling menjajakan kue bikinan nenekku demi 100-200 perak. Aku nyaris tidak pernah bermain dengan kawan sebaya. Aku tidak pernah bermain dengan teman-temanku. Tapi aku ikhlas. Karena dengan uang itu, aku bisa membeli sebuah buku dan membaca sepuas-puasnya. Berupaya memperbaiki pendidikanku yang pas-pasan. Merindukan kehidupan yang lebih layak. Berlebihankah itu? Memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan. Berlebihankah itu? Lalu kenapa cita-citalah yang malah memperkenalkanku dengan arti kemiskinan yang sesungguhnya? Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku berhadapan dengan ketidakberdayaan yang tak terelakkan? Itulah kali terakhir aku datang ke Nganjuk. Ketika nenekku tidak seperti biasanya, bersikeras menahanku. Dia bicara banyak tentang firasat. Aku tahu dia membaca kegelisahanku. Tapi aku terlalu gusar untuk menggubris nasihat-nasihatnya. Dan sampai akhirnya aku meninggalkan Nganjuk. Aku tidak pernah menceritakan kepadanya mengapa saat itu Sidoarjo begitu penting untukku. Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak bicara? Tentang pentingnya memperjuangkan hak. Dia hanya mengerti turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya sebelum matahari terbenam. Itu karena perut ketiga orang cucu yang diasuhnya harus selalu terisi. Mungkin kalian menganggap perbuatanku ini tidak masuk akal. Mungkin kalian menganggapnya perbuatan sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku akan tetap pergi.
Setelah 4 tahun, aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba datang mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemogokanmu. Kematian Marsinah murni balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan. Gila, aku. Siapa aku? Perempuan miskin yang semasa hidupnya tidak mampu membeli sebuah buku untuk dibaca atau dibanggakan. Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang tuaku, 2 kali membongkar kuburanku, juga untuk sia-sia, terkontaminasi bangsa. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka menganggap semua orang bodoh. Mereka selalu menganggap semua orang bisa dibodohi. Suara-suara itu, mereka mengikutiku terus. Aku tahu mereka akan menggangguku lagi. Aku tahu mereka akan mengikutiku terus. Tapi aku tidak takut. Aku tidak akan berhenti. Aku akan tetap berdiri di sana di tengah sebuah peluncuran buku itu. Dan aku akan menghadapi mereka semua di sana. Algojo-algojoku. Orang-orang yang dulu begitu bernafsu menghabisi nyawaku. Berbaur dengan mereka yang dengan gigih telah berusaha menegakkan keadilan atas kematianku. Lalu aku akan menikmati bagaimana mereka satu demi persatu menghindari tatapanku, menundukkan kepala, atau bahkan lari lintapukan dikejar dosanya sendiri. Dan peluncuran sebuah buku yang lazimnya dipenuhi dengan tawa, tepuk tangan, dan sanjungan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah upacara mencekam. Marsinah muncul menggugat. Belati berlumur darah itu muncul di depan matamu. Setelah sekian lama kau mengira, kau telah berhasil melenyapkannya dari tuntutan keadilan. Aku melihat begitu banyak tangan berlumuran darah. Aku melihat begitu banyak keserakahan mulai terus berlangsung. Para pemilik modal terus-menerus mengeruk keuntungan. Para manajer, para pemilik modal terus-menerus bercengkrama di atas setiap tetes keringatku. Tapi buruh kecil seperti diriku berani membuka mulutnya untuk menuntut kenaikan upah. Nyawanya akan terenggut. Dan sekarang lihat bagaimana mereka menjadikan kematianku bagai jembatan emas demi kemanusiaan, demi ditegakkannya keadilan, demi perbaikan nasib buruh. Memperbaiki nasib buruh dari 1.500 menjadi 1.700, dari 1.700 menjadi 1.900. 1 gelas teh manis di pagi hari, 1 mangkok bakso di siang hari, lalu 1 mangkok lainnya di malam hari. Itu takaran mereka tentang kebahagiaan seorang buruh yang dituntut untuk mengeluarkan segala pikiran dan tenaganya tanpa mulai mengeluh. Mereka bermain di antara angka-angka. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah sejumlah angka bisa memanusiakan seorang buruh. Mereka menepuk dada kala itu. Memperbaiki nasib buruh. Mana mungkin kematian buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan seorang buruh di tengah bangsa yang sakit. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut.
Aku bisa bertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terhempas-hempas, yang terus-menerus digelayuti rasa takut, bisa bertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang remuk, darahku yang berceceran membasahi tumit kalian, bisa bertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana kalian pikir aku akan menyebutnya? Aku mengais-ngais sesuap nasi di sana sambil terus-menerus tersandung dan dikejar gertakan dan ancaman dari kalian. Aku disiksa di sana, dibunuh dengan keji, diperkosa. Begitu kalian telah mematikanku. Begitu kalian telah merenggut seluruh hak hidupku. Lalu, bangsa yang bagaimana kalian pikir aku akan menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Apa sebenarnya yang kulakukan? Aku kembali mengorek luka itu. Tuhan, ini menyakitkan. Tidak, ini terlalu menyakitkan. Aku tidak akan melakukan ini. Tidak. Persetan dengan sebuah buku yang akan terbit. Persetan dengan calon-calon korban yang mungkin sebentar lagi akan berdiri di pertigaan tubuh dan segera akan menelannya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak. Sampaikan pada mereka, Marsinah tidak akan datang. Perempuan yang lemah lembut, perempuan tak berdaya dan tak tahu apa-apa. Dia tidak akan datang. Dia akan menunggu hingga peradilan agung itu tiba, dan dia akan berdiri di sana sebagai saksi utamanya. Aku di sini sekarang, di sebuah ruangan megah. Dan di sini, sekelompok manusia berkumpul. Aku akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuat mereka semua terperangah. Aku akan mengecohkan mereka dari setiap sudut yang tidak mereka duga sama sekali. Aku di sini sekarang. Dan kalian, aku tahu betul siapa kalian. Sebuah generasi yang seharusnya ceria dan merdeka, duduk di sini dengan tatapan mengandung duka. Demi Tuhan, bagiku, kalian adalah fakta paling menyakitkan. Kemarahan kalian adalah kemarahanku. Harapan dan cita-cita kalian adalah harapan dan cita-citaku dulu. Cita-cita yang terlalu sederhana sebenarnya untuk mengorbankan satu kehidupan. Satu saat, di tengah sebuah arak-arakan, aku menyaksikan kalian menengadahkan muka ke langit. Marah, dengan mulut berbuih, kalian memekik menuntut perubahan. Setiap kali aku melihat kalian meronta seperti itu, perasaanku terguncang. Aku ingin sekali berkata jangan. Aku adalah korban dari kemarahan seperti itu, dan satupun dari kita tidak bisa mengelak. Kalau kematianku
adalah lambang kematian kalian, lambang kematian sebuah generasi, kematian dari setiap cita-cita yang merindukan perubahan. Mungkin kalian tidak bisa memahami ini, tapi aku memahaminya betul. Aku jadi tahu dunia di mana aku dilahirkan adalah dunia yang kemudian dengan dingin telah merenggut seluruh hak hidupku. Adalah dunia yang sakit sesakit-sakitnya. Dunia di mana kebenaran-kebenaran dibungkam, dimasukkan ke dalam peti, lalu dikubur dalam-dalam. Sekarang, apa yang harus kukatakan pada kalian? Aku tahu menolak adalah hak kalian, hak paling asasi setiap umat. Tapi lihat, pelajaran apa yang bisa kalian peroleh dari apa yang aku alami? Kalian pasti tidak bisa membayangkan seberapa banyak kebenaran yang aku ketahui, yang seharusnya kalian ketahui. Karena sebagai warga masyarakat, kalian berhak untuk itu. Aku tidak membaca apa-apa di sini. Berita yang kalian dapatkan hanya berita yang boleh kalian dapatkan. Bukan yang berhak kalian dapatkan. Itu sebab kalian baru heboh setelah kebakaran hutan merambat kemana-mana dan menelan korban. Sementara aku sudah mengetahui itu lama sebelum api pertama disulut. Aku juga tahu siapa yang menyulut api. Aku tahu persis kenapa. Semua kalian marah, heboh membicarakan kebakaran hutan. Seolah kebakaran itu adalah bencana yang datang begitu saja dari langit dan mungkin hanya ditangiskan pada Tuhan. Kehebohan yang tak bertenaga dan tak punya gigi. Pemulihan kondisi moneter terus diupayakan. Jangan aku dikultuskan, tapi bukan berarti aku menolak untuk dikultuskan. Namun, renungkanlah. Wow! Sebentar. Apakah di ruangan ini ada intel atau aparat? Alhamdulillah. Dan tolong dicatat baik-baik. Marsinah tidak akan menggugat. Marsinah hanya takjub. Rakyat yang mana yang sempat memikirkan pemulihan kondisi moneter? Apa yang mampu mereka pikirkan dengan perut melilit? Mereka terseok-seok kelaparan. Perasaan dan pikiran mereka tertekan. Mendengar ratusan orang mati karena kelaparan justru ditempatkan di mana uang sedang terus ditambah. Di dunia seperti itulah kalian dilahirkan. Dunia di mana serigala-serigala berkeliaran mengejar nama dan kemuliaan. Dan untuk itu, kebodohan dan kemiskinan kalian penting terus dipertahankan. Dunia di mana kemiskinan kalian dijadikan aset penting demi lahirnya pahlawan pengentasan kemiskinan. Di dunia seperti itulah kalian tumbuh sebagai generasi penerus. Dunia di mana di atas pundak kalian masa depan sebuah bangsa dipercayakan. Dan pada saat yang sama, ke dalam rongga hidung kalian serbuk mematikan akal sehat
terus-menerus ditiupkan. Generasi tumbal, generasi yang malang. Lalu kalian, entah apa yang harus kukatakan pada kalian. Terus terang, berhadapan dengan kalian adalah bagian yang paling aku takutkan. Lengan kananku biru kejang-kejang dicengkram dengan kasar oleh seorang satpam yang mencoba menjahili izin haidku dengan merogoh kasar celana dalamku. Satpam-satpam itu sama melaratnya dengan kami, sama menderitanya. Hanya saja mereka laki-laki dan punya pentungan. Mereka berhak ikut-ikutan melukai kami, ikut-ikutan memperlakukan kami bagai bulan-bulanan. Tapi bukan Subianto. Bagi kami, Subianto adalah kekecualian. Bagi kami, Subianto selalu menjadi pelindung. Dan dia dituduh sebagai pembunuhku. Gila. Lalat hinggap. Malamnya Dita akan mengusirnya. Itulah Subianto. Aku menyaksikan bagaimana lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi utama dibungkam, dilenyapkan. Menyaksikan saksi-saksi palsu berdiri seperti boneka, remuk dan hancur. Dan di sana ada Subianto, lelaki berhati lembut itu disiksa di sana. Dianiaya, ditelanjangi, disetrum kemaluannya. Dan dia dipaksa untuk mengakui telah ikut membunuhku. Mereka menciptakan cerita-cerita bohong. Mereka memfitnah. Mereka menghakimi orang-orang yang tidak pernah ada. Kalian semua tahu. Kalian tahu persis itu rekayasa, itu bohong. Aku tahu. Akhirnya kalian telah berhasil membebaskan Subianto dari rekayasa sindik itu. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana mungkin nyawaku lepas begitu saja dari tubuhku tanpa seorang pelaku? Apa yang akan kalian katakan tentang hal itu? Bahwa hukum itu gagal? Bahwa lembaga peradilan itu gagal? Atau bahwa di atas meja mestinya diletakkan, disitulah uang, darah, dan peluru terlebih dahulu saling melumpuri? Demi Tuhan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kelak kalian mempertanggungjawabkan itu kepada anak cucu kalian. Lembaga peradilan adalah harapan terakhir bagi orang-orang kecil seperti kami. Satu-satunya tempat yang seharusnya memberikan kami perlindungan. Tapi apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan? Nanti dulu. Aku seperti melihat sebuah pemandangan bagus. Bukankah Bapak yang duduk di pojokan itu adalah seorang anggota DPR? Atau jangan-jangan beliau adalah anggota DPR dari partai terlarang itu? Sejak itu, setiap kali
kali aku melihat gedung raksasa itu disorot di layar kaca, hatiku geram. Katanya gedung itu gedung rakyat. Katanya di gedung itu nasib rakyat dibela. Tapi apa yang menimpaku, Neng? Bagiku cukup itu tidak mempercayai apapun yang ada di gedung itu. Katakanlah nasib kami sebagai buruh tidak pernah ada dalam catatan. Tidak dianggap sebagai rakyat yang membutuhkan pembelaan. Tapi aku menyaksikan bagaimana harkat orang-orang dirampas, rumah-rumah digusur, ibu-ibu menangis, anak-anak kecar-kacir kebingungan. Aku bahkan menyaksikan bagaimana kompor senapan mengamuk merenggut nyawa dan harga diri. Dan gedung raksasa itu tidak bisa berbuat apa-apa selain bungkam. Dan di sini, Bapak duduk di sini di tengah-tengah peluncuran sebuah buku yang ditulis atas kematian seorang buruh kecil. Karena ketidakmampuan kalian membela nasibnya. Demi Tuhan, aku ingin sekali tahu, apakah kesadaran Bapak hadir di sini adalah hasil proyek pembekalan yang menghebohkan itu? Kalian lihat itu, bungkam. Apa aku bilang? Wakil rakyat itu mestinya dibekali rakyat, bukan sebaliknya. Sebuah buku yang ditulis atas kematianku lalu diluncurkan. Lalu kalian semua hadir di sana menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak prihatin di sini, aku perempuan malang itu. Aku Marsinah. Demi Tuhan, aku ingin sekali tahu apakah sebenarnya yang kalian pikir telah kalian perbuat untukku. Penghargaan-penghargaan itu, buku yang terbit itu, atau jeripayah yang telah kalian berikan demi menjadikanku seorang pahlawan. Aku tidak bercita-cita menjadi pahlawan. Aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dihentikan dengan keji. Hanya karena aku mengira aku berhak untuk mengatakan tidak. Hanya karena mengira aku berhak punya harapan, berhak punya jiwa dan raga, memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit tambahan demi pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya. Dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Kalian semua tahu apa yang lebih menyakitkan dari semua itu? Kalian telah membiarkan dan menerimanya sebagai kebenaran. Kebenaran sinting. Kebenaran yang tidak bisa disentuh atau diapa-apakan. Aku ingat betul bagaimana rasa takut itu menyergap. Tangan-tangan kasar itu tiba-tiba mengepungku dari belakang. Mengikat mulutku dengan kain kencang. Lalu mendorongku masuk ke dalam sebuah mobil yang segera meluncur.
Aku tidak tahu ke arah mana. Tidak ada suara. Aku tidak tahu seberapa jauh aku di bawah. Tapi aku ingat, ketika mobil itu berhenti, aku didorong keluar kasar sekali. Aku diseret-seret. Aku tidak tahu seberapa jauh aku diseret-seret seperti itu. Aku hanya ingat tubuhku menggigil keras, didera oleh rasa takut yang menyergapku. Aku kemudian mendengar sebuah pintu dibuka tepat di hadapanku. Tapi aku tidak tahu apakah kepalaku membentur tembok atau telah dipukulkan senjata ke keningku. Aku tidak tahu berapa kali tubuhku diangkat lalu dibanting keras. Diangkat lagi, dibanting lagi, ke lantai, ke sudut meja, ke kursi, sampai akhirnya aku benar-benar tak berdaya. Kebiadaban itu tidak mengenal kata puas. Aku bahkan sudah tidak bisa menggerakkan ujung tanganku karena dengan membabi buta mereka menggerayangi seluruh tubuhku. Tuhan, hentikan ini. Aku merintih dalam batinku. Aku meronta, terus meronta. Aku berteriak-teriak sekuat tenaga. Meski aku tahu suaraku tidak akan terdengar. Suaraku bertarung melawan kain yang disumpal di mulutku. Tuhan, kenapa? Kenapa aku? Aku ingin sekali menangis. Tapi aku tidak mampu. Bahkan untuk meneteskan setetes air mata pun. Darah. Aku melihat darah di mana-mana. Darah itu kotor dan menghitam. Kotor sekali. Dia melumuri perutku. Melumuri kedua pahaku bagian dalam. Berceceran di lantai. Di kursi, di kaki meja, di mana-mana. Itulah saat terakhir aku bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang terlalu menyakitkan. Sesuatu yang menakutkannya. Yang kebiadabannya, demi Tuhan, tidak layak dialami siapapun. Aku merasa hina. Aku merasa kotor. Dan aku sendirian. Aku betul-betul sendirian. Dan ketika aku mencoba bangkit untuk mencari, entah apa, entah siapa yang kucari, nenekku Poirah, adik-adikku, ayahku, kawan-kawanku. Di mana kawan-kawanku? Di mana kalian waktu itu? Tuhan, kenapa? Kenapa kau biarkan kebiadaban merobek-robek kesucianku? Kenapa kau biarkan ketidakadilan menggerayangi harkat dan kehormatan? Kau ajarkan kepadaku tentang cinta. Tapi kenapa kau biarkan
pantasnya keserakahan merampas hakku memilikinya. Kau beri aku rahim. Kau janjikan kepadaku tentang mukjizat-mukjizatnya. Tapi kenapa kau biarkan ia remuk oleh menakutkannya kekuasaan? Kenapa? Kenapa? Aku mengumpulkan tenagaku yang masih tersisa. Lalu aku mencoba berzikir. Tapi ketika aku hendak membuka mulutku menyebut asmanya, Tuhan, mulutku terasa keluh. Aku merasa tidak layak. Aku merasa kotor sekali. Kotor sekali. Aku lalu mulai menghitung. 1, 2, 10, 100. Terus, aku terus menghitung. 6.000, 7.000, 10.000. Aku ingin sekali dapat melupakan ketakutanku. Aku ingin sekali dapat membunuh perasaan jijik yang menyerangku. Tapi aku tidak berhasil. Dalam keadaan remuk, aku mencoba keras untuk bangkit. Lalu aku mulai berputar. Aku berputar. Aku terus berputar. Aku rayakan kegilaanku pada penderitaan yang tak tertahankan. Aku pertontonkan dalam pesta dosa dan kenistaan. Aku nyalakan api dalam dadaku. Aku biarkan asap mengepul dari setiap pori-poriku. Api mengaliri pembuluh darahku. Api bernapas dalam paru-paruku. Seluruh diriku hangus oleh kebencian karena ketidakadilan. Tanah ini, tanah yang dulu memberiku kehidupan dan harapan, kini menyatu dengan tulang-tulangku. Kini aku adalah tanah dan debu sekaligus. Aku akan pergi. Aku harus pergi sekarang. Aku akan pergi. Demi Tuhan, tidak ada yang aneh dari apa yang menimpa diriku, yang menimpa ribuan bahkan jutaan orang di luar sana yang senasib dengan diriku. Kami adalah anak-anak bangsa ini, sebuah bangsa yang kokoh, sebuah bangsa di mana kekuasaan adalah segalanya. Sebuah bangsa apapun halal demi kekuasaan. Namun, kepadamu semua aku ingin mengingatkan, kalian telah biarkan nyawaku terenggut. Jangan kalian biarkan ia terenggut sia-sia. Menemukan siapa pembunuhku sesungguhnya bagiku tidak lagi berarti apa-apa. Namun, dengan sangat aku memohon, setidaknya demi kawan-kawanku, temukanlah. Jauhkan mereka dari tangan-tangan kotor. Jauhkan mereka dari ketamakan orang-orang yang dengan pongah menganggap dirinya pemilik negeri ini. Ketahuilah,
menyelamatkan mereka. Kalian telah menyelamatkan negeri yang kalian cintai dari dosa dan kehancuran.